Gue diem aja. Mas ini kenapa nih mas? Mas Nano diem aja. Entah apa yang dibaca sama dia nggak tahu, diem aja. Kayak soalnya membaca itu, diem aja. Okay. Yang anehnya itu Mbak Ani itu memang di kampus itu memang di ikut Mapala ya. Tapi dia bukan tapi dia bukan seorang pemanjat tebing. Itu bisa naik pohon tanpa alat bantu kayak tali itu. Gue ngeliatin. Sampai gue senterin. Dia naik terus dia turun kepala di bawah. Dari dalam panjat tebing itu kalau rappelling ini kan begini rappelling. Ini kepala di bawah kaki di atas. Itu namanya kalau teknik turun itu disebut namanya spider, laba-laba. Oke. Udah di pohonnya gede, pohonnya tinggi lagi. Udah kayak tokek gitu. Wah, lama kemudian mas gue takut nih mas akhirnya dibacain apa, diiniin pakai apa, diambil pasir giniin. Mas itu kenapa mas? Jatuh. Lemas, pingsan. Oke. Ayo Her, masukin. Udah masukin ke tenda. Wah tidurnya ngoroknya kenceng banget. Mas Nano, itu kenapa? Diem. Ya ada apaan? Kalau orang Jawa bilang tuh saru, udah jangan ngomongin, biarin aja. Oh, Mas Nano itu orangnya memang sedikit kata-kata ya orangnya kan? Iya memang. Tapi kalau ngomong nyelekit. Tapi orangnya nggak pemarah, enggak. Tapi emang sedikit misterius ya dengan sedikit memang, kata ya. Itu. Iya. Okay. Udah nggak usah ngomongin. Udah nggak apa-apa. Kenapa sih mas? Kan gue kan orangnya kalau orang zaman sekarang bilangnya kepo ya. Iya. Udah jangan, biarin aja. Nggak ngomong sepatah kata pun. Udah gue sama mas Ana ngerokok aja. Cita-cita akhirnya kita tidur. Pas gue tidur gue berasa tuh ada yang manggung gue sama rambut gue digini. Hah? Ya digini gimana sih kalau anak kecil gini? Di tenda? Iya. Gue pikir kan udah mati gue. Mungkin Mbak Ani kali ya. Gue dianggap guling. Karena gue dipeluk kayak guling sama Mbak Ani. Dianggap guling. Sangar. Iya. Karena gue paling bongsor kan badan gue. Ya udahlah. Gini. Tapi pas gue nengok Mbak Ani gini. Ya tapi kan gue anggap mungkin gini kali. Ya udah. Tapi aneh pas lagi gini kok merinding gue. Tapi gue biarin aja lah. Tapi gue lihat lagi Mas Nano. Gak jawab. Oh udah tidur. Dan singkat cerita, pagi kita bangun, sarapan, terus kita lanjutin perjalanan. Tapi kita nggak ada, sampainya kita ke puncak. Di puncak Gunung Slamet itu banyak ketemu para pendaki. Jadi gue juga baru tahu, mas kok banyak pendaki di sini ya? Oke. Padahal kita naik kita cuma bertiga. Dan si Kuncen bilang, kok bertiga? Ganjil. Terus Mas Ano, zaman dulu belum ada trekking pole, dia pakai ambil kayu atau dari mana gitu. Iya. Tapi kayunya beda tuh gue lihat. Kok kayunya beda gitu ya. Kayak kayunya bentuk kayak kepala entah ular atau elang atau apa gitu. Beda sendiri, tapi kan gua enggak gua anggap itu kayu apaan sih, enggak. Mas dari kayu dari mana? Ada tadi saya ambil di hutan gitu. Oh. Biar genep Her. Biar genep. Maksudnya? Jadi pas kita sampai di puncak Gunung Slamet itu banyak pendaki. Banyak pendaki itu biasa tegur sapa gitu kan. Mungkin karena situ gue paling ABG pada nanya-nanya gitu kan. Itu pun juga ada pendaki, banyak kan orang Jawa Tengah kan pakai bahasa Jawa. Aku tanya sama Mas Nano. Terus mereka juga nanya, dari mana? Maksudnya dari mana, jalur mana gitu kan. Ternyata kata Mas Nano, ini yang pendaki ini dari jalur Guci, pendaki ini dari jalur Bambangan. Bambangan itu Purbalingga. Yeah. Oh. Makanya pendaki itu heran kok kita nggak ketemu, nggak papasan. Tuh. Dan sampai di atas puncak memang kita siang. Nah di puncak Gunung Slamet itu ada namanya Tugu Surono. Situ gue bingung, apaan Surono siapa ya? Dan situ gue juga nanya, siapa nih Mas Nano Surono? Panjang lahir ceritanya dengan logat Jawa yang sangat kental. Nah singkat cerita, setelah basa-basi gitu ya biasa foto-foto dan segala macem, ya makan cemilan, kita turunlah yang tempat kita taruh tenda di bawah itu, kita turun beresin alat-alat segala macem, kita makan dulu. Nah, setelah makan beres, biasa kita rehat dulu 11-12 gitu kan. Nah kita turun. Nah pas kita turun,
kok tiba-tiba tuh langit kok beda gitu ya. Setahu kita tuh turunnya udah siang. Kok kayak menjelang asar mau maghrib, kok apakah mau hujan atau gimana? Turun, nggak lama kemudian hujan. Tapi Mas Ando udah bilang gini, Her, kayaknya kita mesti diriin tenda. Kayaknya dikit lagi mau hujan. Nah Mbak Ani bersikeras. No, udah jalan terus no. Kalau bisa sebelum maghrib kita sampai di tempat tadi, Batu Raden. Oh, di Batu Raden. Sorry, Pancoran 7. Oh, oke. Pancoran 7. Nah, Mas Ando nggak ngerti waktu itu di situ ya, karena gue belum dapat apa ya ceritanya gimana ya, kan belum tahu itu kan. Kenapa Mas Ando gitu? Tapi gue diam aja, karena di situ kan juga beberapa kali gue sempat berhenti kan, di samping itu juga gue kurang olahraga, jadi fisik gue juga terkuras habis. Namanya selama libur Lebaran kan kerjanya cuma main sana sini, olahraga kagak, ternyata menguras stamina. Jadi gue banyak berhenti, terus diomelin dulu Mbak Ani segala macam. Nah, apa? Pas Mas Ando bilang mau diriin tenda, Mbak Ani bilang, Mbak Ani bilang jalan terus. Nah, akhirnya Mas Ando diem, jadi jalan terus. Bener nggak lama kemudian hujan dari gerimis, tiba hujan sedang. Udah gerak cepet, gerak cepet. Pasanglah tenda. Zaman dulu tendanya bukan zaman tenda sekarang kayak tenda pramuka begitu. Akhirnya kita diriin tenda. Pas diriin tenda, bilang Mas, ini jam berapa ya? Emang di zaman di kala itu memang nggak ada yang pakai jam tangan atau Mbak Ani pakai jam tangan atau tidak? Gue nggak paham. Kita diriin tenda. Nah, ini gimana nih Mas? Dan nggak lama kemudian memang benar hujan terus. Oh. Tuh kan nih, saya bilang apa? Nah si Mbak Ani tuh kayaknya kesel banget. Ya udahlah, kesel dia tuh. Dan nggak enak kenapa? Malam itu kita nggak ada yang masakin. Ya akhirnya kita masak sendiri. Oh sampai segitunya Kang ya? Iya, padahal waktu kita berangkat itu enak. Kita bawa Mbak Ani kayak bikin apa sayuran gitulah. Akhirnya kita makan ala kadarnya, Indomie aja kayak gitu, mie instan gitu. Udah Her, biarin aja Her. Marah-marah melulu gue bilang Mbak Ani. Oh, biarin aja. Nah, lagi apa? Lagi enak istirahat gitu, Mbak Ani keluar lagi. Kamu gimana sih, No? Kamu kan udah tahu. Ini apa udah pernah kesini kan baru sekali nih. Itu pakai bahasa Indonesia. Kat Kang. Ini ada yang ntar lo ya. Jadi yang tadi Mbak Ani itu keluar lagi dari tenda, dia sempat emang waktu itu yang semalam itu emang saya kenapa? Ini Mas Nano, kamu itu kesurupan. Mbak Ani nggak percaya. Tanya aja sama Her. Iya Mbak Ani gini. Mbak Ani nari-nari. Saya bisa ketakutan. Masa sih siapa yang kayak gitu sadar kayak begitu? Mbak, kamu nih ngomongnya jangan sembarangan di gunung ini. Mbak Ani situ kesel kan? Oke. Udah dikasih tahu gitu malah kesel ya Kang ya. Kesel. Padahal Mbak Ani ini tadi kalau saya tadi dengar Kang Heru bilang bahwa Mbak Ani ini dia seorang mapala juga ya. Mapala, anak kolong juga. Oh, oke. Anak kolong. Ya, everybody knows about anak kolong ya kan ya. Oke. Bapaknya petinggi lah, situ Polri lah di Banyumas lah. Gitu. Di situ berdebat kita. Oke. Nah, di situ kan gue karakter adalah orangnya gampang kepancing emosi. Nah, lagi-lagi Mas Nano udah jangan ribut, jangan berdebat. Oh, oke. Udah nggak apa-apa nih. Dia masih penasaran kan. Kenapa kok pas lagi ini kok baju dia kotor-kotor gitu kan? Ya iya lo nari-nari ke atas pohon diturun lagi udah kayak kayak gitu kan. Dia nanya kayak gitu. Jelasin nggak percaya. Masih nggak percaya dia. Masih nggak percaya. Oke. Dah. Nah, pas dia masuk terus dia tidurnya pulas banget. Lama kemudian lagi di tenda itu kok kabut lama-lama datang tuh dari tipis tebel. Oh, oke. Dari kabut tebel itu membentuk kayak lorong putar. Gue langsung ngeliat ini apaan ya? Karena kita bikin perapian ya, api unggun ya. Di pos yang tempat kita taruh tenda itu, di tenda. Apaan tuh ya? Itu masalahnya situ diam. Dari duduk kayak begini. Apaan ya?
Terus gue liatin tuh lorong itu. Jadi kabutnya kayak gini nih. Oh, kayak bentuk lorong apa gitu. Sih ya? Kayak lollipop apa tuh ya? Oh, oke. Ya, gitu. Gue liatin, kenapa pusing kan? Yang tadinya gue dengar suara burung, apa segala macam hewan hutan ya pokoknya ya. Kok ada nggak kedengeran? Sampai beberapa kali gue lihat banyak apa? Sampai ada sempat beberapa bayangan gue lihat berterbangan kan, tapi gue anggap mungkin kalong kali. Oke. Gue liatin. Terus gue liatin itu yang apa ya, kayak kabut. Jadi kabutnya begini. Dari putih abu-abu begini. Tapi kabutnya itu, sorry Kang, kabutnya itu menarik atau ada hawa untuk menarik atau cuma kabut biasa aja yang berputar? Kayak ada hawa menarik. Oh, oke. Gue liatin gitu kan. Terus gue nengok ke belakang kan. Gue nengok ke belakang. Mbak Ani gitu tidur. Ngorok Pak. Udah, pas gue nengok lagi, terus ada bapak. Oh. Baju bagus banget, kayak beskap Jawa, terus ada yang ini kayak rantai emas gitu tuh. Pakai model blangkon. Terus pakai kain lurik gitu kan. Terus bapak itu udah tua gitu. Kalau dibilang kayak kakek enggak juga, tapi gagah gitu kan. Terus dibilang begini, Ger, sini Ger, ayo ikut. Gue langsung bengong. Ayo ikut sama mbak sini. Gak mau. Gue gak mau. Nah di situ Mas Nano, gini dong Mas Nano. Mas siapa nih Mas? Ger, ikut, ayo ikut mbak, ikut. Gak mau. Ini jadi apa ya, kalau mungkin gue masuk alam mimpi, entah halusinasi, entah sadar atau tidak sadar, kuping gue pengang gitu. Oh, oke. Jadi kayak lo naik pesawat tuh, mengalami suatu ketinggian tuh, kayak kedap tuh. Oh iya. Jadi kayak gue sampai gue nggak. Kan kalau kena ketinggian kan suka kuping pengang kapas nah gitu, kok masuk angin. Iya. Kayak diredam kuping gue. Nggak mau, gue bilang nggak mau. Dan gue ngomong bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa. Paling bahasa Jawa, moh, mas, ayo, masa cuma gini doang. Saya nggak bisa. Ya udah ikut sama Simba. Mempersilahkan Kang Heru untuk ikut. Tapi kan gimana ya? Kayak merasakan gue kayak medan magnet gitu loh. Oke. Kalau orang sekarang mungkin bilang hipnotis gitu. Itu kan jaraknya agak jauh, tiba-tiba kayak tangan gue nempel ikut. Oh. Masuk ke situ. Itu pusing tuh, gue nggak inget tuh. Kayaknya gue jatuh pingsan atau kita tidur atau apa, gue nggak tahu. Nah, apakah gue masuk alam mimpi, gue nggak tahu. Yang jelas gue seingat gue tuh Mas Ando masih di situ dengan posisi sila terus begini, monggo. Saya nggak bisa ikut. Timbang ngajakin Mas Heru. Anggap aja ini mimpi lah. Mimpi. Terus dia, selama gue jalan masih bayi itu dia ini ikut, dipegangin tangan. Bayi itu tinggi banget sih, Mbak siapa, diketawa aja, senyum aja. Dari gue ini masuk tempat terus lewatin desa, kok banyak rame banget ya. Banyak anak-anak pada lari-lari, terus ada orang jualan rasa. Mbak ini di mana Mbak? Mbak di mana, Mbak siapa? Dia senyum aja. Mbak ini di mana Mbak? Dia senyum aja. Mbak tempat apa nih Mbak? Sampai masuk suatu tempat itu yang ada pengawalnya. Pengawal tinggi-tinggi, bawa tombak. Dan pengawal itu hormat sama Simbah itu. Tombak begini, buka. Bersedekap ya? Ini apa? Sedekap ya? Iya. Mbak siapa Mbak? Diketawa aja. Nggak ada. Ketika Kang Heru tanya, Mbak ini siapa? Nggak ada. Mbak ini tempat apa Mbak? Dia senyum aja. Nah di situ pas gue masuk, tempatnya kok bagus banget, terus wangi, terus ada beberapa perempuan tuh cantik-cantik, terus ada bawa apa namanya, nampan tapi itunya dari emas. Terus ada bunga-bunga, terus pada ketawa-ketawa gini, tapi semuanya sama Simba itu hormat, sama Simbanya itu hormat. Tunggu sini Ger, tunggu sini. Itu kayak gue di pantai gak bisa ngapa-ngapain. Mbak tempat apa nih Mbak? Tunggu sini. Yaudah gue tunggu. Gue mau jalan gak bisa. Kayak di pantai gimana sih? Iya. Mbak, kenapa sih Mbak? Ini ada apa dengan saya Mbak?
teman kamu itu kurang ajar di gunung ini. Ini gunung selamat, gunung untuk orang selamat, bukan untuk orang celaka. Oh, oke. Gunung Makanya teman kamu selamat, itu. gunung selamat, gunung untuk orang selamat. Iya, selamat, bukan untuk orang celaka. Oke. Mbah mau kemana? Mbah mau ke dalam. Mau ketemu Eyang kamu. Eyang siapa? Ke dalam. Nah, di dalam itu gue nggak bisa lihat lantai, kan di lantai ke tutupan kabut tipis. Iya. Maksudnya dalam hati gue gini, ini orang apa bukan sih apa enggak? Banyak seliwuran tuh cantik-cantik. Terus ada beberapa mungkin kalau lihat orang-orang kolosal ya, itu semuanya hormat sama Simbah itu. Baju beskap pokoknya keren banget, gagah banget Simbah itu. Mbah itu keluar, dia senyum aja. Kamu dapat salam dari Eyang kamu. Eyang siapa? Emang Eyang lagi ngapain? Eyang lagi nih rapat sama raja Nusantara. Rapat. Emangnya ada di sini kerajaan? Kan kerajaan apa? Bilangnya namanya ini dulu sebelum Gunung Selamat ini namanya Gunung Gora. Bilangnya kerajaan Galuh Purwa. Kerajaan Galuh Purwa. Galuh Purwa. Oke. Terus gue diem, terus gue jatuh. Entah pingsan atau tidur nggak tahu. Bangun. Ayo ikut sama saya jalan-jalan. Nah, pas jalan-jalan itu buset deh. Ditunjukin. Itu di sana tuh banyak orang tuh muja-muja. Pesugihan. Kamu jangan seperti itu. Nih. Kamu kenapa takut? Kamu kan dari kecil kan udah biasa ngeliat ini. Gue diem aja.